Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kembali kita bertemu untuk melanjutkan belajar bersama dengan kitab Mustarak. Pembahasan kita pada malam hari ini masih tentang isim-isim yang dinasab, dan pembahasan berikutnya adalah tentang isim nasab adalah yang hal. Hal apa itu hal? Isim nasab. Nakirah. Menerangkan keadaan fa'il naibul fa'il dan maf'ul bih ketika terjadi fi'il. Ini dia. Berapa lagi? Biasanya dari isim mustaq. Hal, ya, isim mustaq. Ya, isim mustaq di sini apa saja dia? Isim fa'il sama isim maf'ul ya, bukan isim jamid. Ini dia, kita jelaskan dulu ya, kita jelaskan. Yang diterangkan dalam tanda kurung fa'il, naibul fa'il, maf'ul bih, namanya apa? Shahibul hal. Namanya apa? Shahibul hal. Kemudian apa lagi? Persyaratan menyusunnya. Menyusun apa? Hal dan sahibul hal. Apa ketentuannya? Sahibul hal harus berupa isim pertama. Sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Ya, tidak boleh nakirah. Sedangkan hal harus nakirah. Apalagi? Adat apa itu adat? Bilangan. Dan jenis. Harus sama. Harus sama antara hal dan sahibul hal.
Bentar ya, saya isi sebentar dulu. Sebentar. Kita lanjutkan ya. Nah, kita ambil contoh. Kharaja Zaidun minal baiti khaifan. Contohnya di sini kharaja Zaidun minal baiti khaifan. Perhatikan ya. Telah keluar Zaid dari rumah dalam keadaan takut. Ya, kharaja fi'il madhi, Zaidun fa'il marfu, min huruf jar, al-baiti majrur, khaifan sebagai hal. Ini pembahasan kita. Ini pembahasan kita. Ini hal. Ini dia pembahasan kita. Khaifan di sini dia adalah sebagai hal. Udah, lama sekali. Tadi suruh saya beli gorengan dan baru dibalikin nggak cerita. Hah? Balikin aja cerita. Belum? Ajak cerita tidak. Setelah beli gorengan. Oh jangan. Masih ada orang di sana? Masih. Paham? Sekarang ya. Baik. Khaifan adalah hal. Nah, sekarang kita lihat apa itu hal. Isim nasab. Ini isim nasab. Betul. Nakirah bukan ma'rifat. Menerangkan keadaan. Di sini apa? Khaifan menerangkan keadaan apa? Keadaan fa'il. Khaifan di sini hal dia apa? Isim nasab nakirah menerangkan keadaan. Nih. Menerangkan keadaan fa'il. Keadaan Zaid ketika terjadi fi'il. Ini fi'ilnya. Kharaja. Ya. Keadaan Zaid ketika kharaja adalah dalam keadaan khaifan, dalam keadaan takut. Dalam keadaan takut. Nah, jadi khaifan adalah hal. Kemudian apa lagi? Yang diterangkan fa'il, naibul fa'il sama maf'ul bih, ini namanya apa? Shahibul hal. Namanya apa? Z di sini fa'ilnya apa sebagai shahibul hal.
Sahibul hal. Kemudian apa lagi ketentuannya? Biasanya hal isim mushtaq. Ini dia. Ini isim mushtaq. Isim fa'il. Isim fa'il. Isim fa'il. Apa lagi ketentuannya? Persyaratan menyusun hal dan sahibul hal. Perhatikan. Sahibul hal harus berupa isim ma'rifat. Perhatikan. Sahibul halnya mana sahibul halnya? Zaid, fa'il. Ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya? Alam. Ma'rifatnya apa? Alam. Apa itu alam? Nama. Nama orang, nama gunung, nama tempat. Yang sudah jelas bendanya. Kemudian apa lagi? Sedangkan hal harus nakirah. Ini hal. Nakirah dia tidak boleh ma'rifat. Apalagi ketentuannya, bilangan dan jenis harus sama antara hal dan sahibul hal. Perhatikan, bilangan. Bilangan apa? Mufrad, musanna, jamak. Bilangan di sini apa? Mufrad. Coba ya. Mufrad, musanna, sama jamak. Ya, jenis muzakkar, muannas. Harus sama antara hal dan sahibul hal. Baik. Pertama dari sisi bilangan. Ini halnya mufrad. Kenapa mufrad? Karena sahibul halnya mufrad. Jenis muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kenapa di sini dia muzakkar? Karena sahibul halnya juga muzakkar. Nah. Berikutnya, contoh berikutnya. Ja'a Muhammadani masyaini. Ja'a Muhammadani masyaini. Apa artinya? Datang dua orang Muhammad. Masya ini artinya apa? Dalam keadaan berjalan kaki. Kita ulangi. Ja'a Muhammadani masya ini. Telah datang dua orang Muhammad dalam keadaan keduanya berjalan kaki. Baik. Ja'a fi'il madhi, Muhammadani fa'il. Marfu tanda rafa'nya dengan alif karena dia isim musanna. Masya ini dia hal. Nah, nasab tanda nasabnya dengan ya. Kenapa ya? Karena dia isim musanna. Dia isim musanna. Ya. Ini hal. Sahibul halnya mana sahibul halnya? Ini sahibul hal. Berikutnya, syaribtu al-ma'a sofian. Aku meminum air itu dalam keadaan jernih. Syaribtu al-ma'a sofian. Aku meminum air itu dalam keadaan jernih. Syariba fi'il madi mabni dengan sukun karena bersambung dengan tak fa'il. Tu dhamir rafa muttasil fi mahali rafin sebagai fa'il. Al-ma'a nasab sebagai maf'ul bih. Sofyan
Nah, sini dia nasab sebagai hal. Nasab sebagai hal. Aku minum air itu dalam keadaan bersih. Yang jadi pertanyaan buat Al-Furqan. Ya. Ini hal. Sahibul halnya mana? Domir tu. Hah? Domir tu. Halnya mana? Domir mana? Ya, baik. Fahmi, mana sahibul halnya? Domir Tu mustaqil atau tadiruhu? takdiruhu huwa. Domir mustaqil takdiruhu. Tadiruhu? Huwa. Baik. Fahmi, pertanyaannya, Sofyan adalah hal. Sahibul halnya mana? Tu, fa'il atau al-ma'a maf'ul bih? Maf'ul bih Ustaz, ma'a. Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih, ini dia, ini sahibul hal. Apa yang jernih situ? Air Ustaz. Aku meminum ke air itu, aku minum air itu dalam keadaan jernih. Dalam keadaan jernih. Ya, air yang jernih atau aku? Air. Air begitu ya. Air ya. Ahsantum jami'an. Ahsantum jami'an. Baik. Berikutnya. Al-halu dapat berupa tiga macam. Ini kita hapus terlebih dahulu. Ini kita hapus. Ini pembahasan hal, ini termasuk pembahasan yang penting, sering keluar di dalam kitab hal. Tapi di sini apa? Karena kitab ini ya untuk pemula, maka di sini ya tidak dijelaskan secara panjang lebar. Cukup untuk pemula. Tab. Hal dapat berupa tiga macam. Apa saja dia? Pertama isim zahir. Apa itu isim zahir? Isim zahir itu seperti tadi, Sofyan, Masyaini, kemudian juga apa? Khaifan. Namanya isim zahir atau isim mu'rab. Yang kedua, hal berupa syibhul jumlah. Terulang lagi syibhul jumlah. Apa itu syibhul jumlah? Zorof plus mudhaf ilaihi Jar majrur. Iya, ahsan, atau huruf jar dan majrur. Terulang lagi. Contohnya, fa kharaja ala qaumihi. Ini apa Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Qarun. Fa kharaja ala qaumihi. Fi zinatihi. Zinatihi. Kemudian dia keluar. Dia di sini apa? Qarun. Dia ini siapa kok? Qarun keluar ala qaumihi, kepada kaumnya. Dia keluar menemui kaumnya. Fi zinatihi, pada perhiasannya. Maksudnya apa? Dia keluar menemui kaumnya dalam keadaan mengenakan perhiasan, itu maksudnya. Dan bagus. Tuh, maksudnya. Qarun. Baik, perhatikan ya. Fa kharaja fa'ur istinafiyah. Ya. Kharaja fi ilma madi mabni maklum. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu huwa. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Domir mustatir takdiruhu huwa kembali kepada Qarun. Baik. Ala qaumihi, ala huruf jar qaumihi. Ya, majrur. Fi zinati, jar dan majrur. Nah, di sini jar majrur yang di sini sebagai hal. Bukan jar majrur ini ya, bukan jar majrur ini, tapi ini hal. Jar majrur. Ya, hal fi mahali nasbin sebagai hal. Sahibul halnya mana?
sahibul halnya adalah fa'il dari kharaja. Fa'il dari kharaja itu domir mustatir tadi huwa yang kembali ke qarun. Itu sahibul halnya. Berikutnya, ra'aitu at-ta'irata bainas sahabi. Ra'aitu at-ta'irata baina as-sahabi. Aku melihat pesawat terbang itu, dalam keadaan berada di antara awan. Aku melihat pesawat terbang itu dalam keadaan di antara sahab. Ya, di antara awan. Baik. Ra'a fi'il madhi yang mabni dengan sukun karena bersama dengan tak fa'il. Ta'fa'tu dhamir rafa' mutasil fi mani raf'in sebagai fa'il atau irota nasab sebagai maf'ul bih. Baina nasab sebagai zorof maf'ul fihi. As-sahabi mudhaf ilaihi. Zorof dan mudhaf ilaihi namanya syibhul jumlah. Syibhul jumlah di sini fi mali nasbin sebagai hal. Sahibul halnya mana? Fa'il dhamir tu atau irata maf'ul bih. Mana sahibul halnya? At-ta'irah. At-ta'irah. Ini sahibul halnya. Ini sahibul hal. Kemudian 1, 2, 3. Yang ketiga itu apa? Jenis dari hal. Yang ketiga dari hal adalah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah pengertiannya? Susunan mubtada Khabar. plus khabar. Jumlah yang didahului oleh fa'il. Jumlah yang didahului oleh isim. Tapi lebih tepatnya apa? Mubtada khabar. Ya, susunan apa? Mubtada khabar. Baik. Kita lihat contohnya. Istaiqatu wasyamsu tali'atun. Istaiqatu. Istaiqatu wasyamsu tali'atun. Ya. Istaiqatu wasyamsu tali'atun. Aku bangun dari tidur. Wasyamsu ya. Dan matahari itu adalah terbit. Aku bangun dari tidur dalam keadaan matahari itu terbit. Dalam keadaan matahari terbit. Dan kita lihat di sini. Istaiqadha fi'il madhi. Mabni dengan sukun karena dia bersambung dengan tak fa'il. Tu sebagai apa? Fa'il. Domir rafa' mutasil. Fi ma'ali rafin sebagai fa'il. Perhatikan ya, ini waw. Ini namanya apa? Waw haliyah. Namanya apa? Waw haliyah. Waw haliyah. Asyamsu mubtada. Ini mubtada. Ini apalagi khobar. Ya, mubtada khobar. Mubtada khobar namanya jumlah ismiyah fi mahali nasbin sebagai hal. Sebagai hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya adalah fa'il.
Ya. Yang ketiga atau yang keempat lah, kita rinci lagi. Jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Fi'il plus fa'il atau fi'il naibul fa'il. Naibul fa'il. Contohnya, sarot tiflu yabki. Yabki ya. Perhatikan. Saro atiflu yabki. Saro atiflu yabki. Telah berjalan atiflu anak kecil itu yabki dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Saro fi'il madhi, atiflu fa'il. Dari saro. Yabki fi'il mudhari'. I'rabnya rafa karena tidak kemasukan amil nasab dan amil jazam. Tanda rafa'nya dengan domah muqaddarah. Kenapa domah muqaddarah? Karena dia mu'tal akhir. Karena dia mu'tal akhir. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Ini fi'il. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir. Takdiruhu huwa. Huwanya kembali ke tiflu. Fi'il fa'il namanya apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah di sini apa? I'rabnya apa? Fi mali nasbin sebagai hal. Mana sahibul halnya? Sahibul halnya atiflu. Ini sahibul hal. Sahibul hal. Sahibul hal. Baik, berikutnya. Kadang-kadang hal mendahului sahibul hal. Kadang-kadang hal mendahului sahibul hal. Itulah contohnya. Ini terkadang aja, terkadang, tidak sering-sering, tidak sering-sering. Tidak sering-sering. Contohnya musri'ina. Musri'ina. Saro ar-rijalu. Musri'ina dalam keadaan cepat, dalam keadaan bergegas. Saro berjalan. Ar-rijalu, laki-laki, para laki-laki itu. Perhatikan. Saro ini fi'il madi, ar-rijalu sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Musri'ina ini sebagai apa? Hal. Ya, ar-rijalu rafa sebagai fa'il, tanda rafa'nya dengan domah karena dia jamak taksir. Musri'ina juga dia hal, nasab. Tanda nasabnya dengan ya, karena dia jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Nah, yang jadi pembahasan kita terkadang hal boleh mendahului sahibul hal. Hal. Asalnya saro ar-rijalu musri'ina, ini asalnya. Musri'ina. Ini asalnya dia. Ini dia asalnya ini dia. Ya.
Ini hal. Ini dia asalnya. Nah, ini dia mendahului hal, mendahului sahibul hal. Ini boleh. Terkadang saja tidak sering-sering. Berikutnya rakiban. Ja'a Aliyun. Rakiban ja'a Aliyun. Dalam keadaan berkendara, ja'a Aliyun, datang Ali. Ali datang dalam keadaan berkendara. Ini hal, ini apa? Fa'il, ini fi'il, sahibul hal. Sahibul hal. Di sini dia hal mendahului sahibul hal. Asalnya ja'a Aliyun rakiban. Ini asalnya rakiban. Ini hal. Hal terletak setelah sahibul hal. Susunan asalnya seperti ini. Yang namanya hal itu terletak setelah sahibul hal, itu hukum asalnya. Tapi dia terkadang mendahului sahibul hal. Baik, sampai di sini bisa dipahami tentang hal. Izin tanya, Ustaz. Tafadhol, Mas Pulung dulu. Tafadhol. Bertanya. Kalau membedakan antara maf'ul mutlak, ini contohnya sirtu sairon hasanan. Itu kan saya berjalan di jalan yang baik gitu kan, Mbak, artinya. Itu maksudnya itu membedakan itu dengan hal gimana ya? Sirtu sairon hasanan. Sairon. Aku berjalan dengan perjalanan yang baik. Aku berjalan dengan perjalanan yang baik. Sairon ini dia apa? Maf'ul mutlak. Kenapa maf'ul mutlak? Apa itu pengertian maf'ul mutlak? Masdar nasab. Maf'ul mutlak itu dia apa? Masdar yang disebutkan bersama dengan fi'il. Ini fi'ilnya. Ya, masdar. Fi'ilnya yang disebutkan bersama dengan fi'ilnya. Sairon adalah masdari saro. Sirtu asalnya saro. Ya, saro. Yasiru. Nah, tapi kalau hal itu apa Mas Pulung? Hal itu dia apa? Isim mushtaq. Ya, isim mushtaq. Itu dia perbedaannya antara apa? Antara maf'ul mutlak dan masdar. Maf'ul mutlak itu dia masdar, sedangkan isim hal itu dia isim mushtaq. Ima dia isim fa'il atau apa? Isim maf'ul. Itu dia. Gitu Mas Pulung. Ini berarti emang harus tahu tasrifan dulu ya, Ustaz, membedakan ini. Ya, itu membedakan ya. Juga membedakan. Ya, kita tahu sairon itu dia adalah masdar dari tasrifan saro yasiru sairon. Ya, salah satunya apa? Kita harus paham tasrifan. Insyaallah nanti kalau selesai ini kita tasrif lagi ya. Kita mentasrif lagi nanti. Satu lagi Ustaz, pertanyaan. Nah, tafadhol. Jadi kalau di kemarin pembahasan zorof itu kan yang digarisbawahi istilahnya hanya zorofnya saja, contohnya kayak waqafat tolibu amama mudarisi. Nah, itu yang digarisnya ya, amamanya aja. Tapi kenapa ketika di pembahasan hal ini yang digarisbawahi dia ini ya, apa namanya? Zorof dan mudhaf ilaihi. Ya, sibuk jumlah. Karena sibuk jumlah itu kan dia zorof dan mudhaf ilaihi. Bukan zorofnya saja, tapi zorof dan mudhaf ilaihi.
Menjadi hal. Mungkin saya yang agak bingungnya itu amamal mudarisi itu juga ini kan apa namanya sibul jumlah juga kan. Ya, Itu kenapa apa ya istilahnya? Kenapa dia masuknya ke dzaraf gitu, bukan masuk ke hal gitu? iya, seperti tadi kan, seperti mana tadi? Seperti ini kan, seperti tadi kan roa itu atau irota baina as-sahabi. Aku melihat pesawat terbang itu di antara awan. Baina saja ini zorof. Nasab. Ini mudhaf ilahi. Kalau digabung zorof dan mudhaf ilahi, namanya syibul jumlah. Ini dia apa? Sebagai hal. Dia sebagai hal. Dia sebagai hal ini. Baina saja itu zorof. Ya, sahab itu mudhaf ilahi. Kalau digabung zorof, mudhaf ilahi, namanya syibul jumlah. Ini dia sebagai hal. Begitu Mas Bung. Oke, ini cuma mengklarifikasi kebingungan saya saja. Berarti kalau wakofat tolibul amamal mudarisi itu kalau gabungan amamal mudarisi itu sebagai sibul jumlah juga. Sibul jumlah. Sibul jumlah dia sebagai hal. Oh iya. Wakofa kemarin kan? Wakofa at tolibu amama al-mudarisi. Nih, zorof mudhaf ilaihi. Kalau digabung sibul jumlah, dia sebagai hal juga, dia sebagai hal. Ini sibul halnya. Tanya Ustaz. Tafadhol. Assalamualaikum. Kalau itu Ustaz, faedahnya apa namanya didepankan dan diakhirkan apa Ustaz? Kayak misal musri'ina sarijali. Anak pernah baca itu kalau perubahan bentuk dari bahasa Arab itu dia mengandung faedah tersendiri juga. Apakah namanya itu sebagai heran? Ya, kalau pada maf'ul bih itu, maf'ul bih dikedepankan daripada fi'il dan fa'il itu mengandung faedah apa? Pembatasan. Seperti iyyaka na'budu. Pembatasan itu apa? Hanya kepada engkau lah. Hanya kepada engkau lah. Tapi kalau hal ini Anda belum dapat ya. Faedah dikedepankannya hal atas sahibul hal ini Anda belum dapat. Insyaallah nanti coba Anda cari ya. Apa faedahnya? Dikedepankan hal daripada sahibul hal. Kalau dikedepankan maf'ul bih atas fi'il dan fa'il itu dia apa? Memberikan faedah apa? Pembatasan. Tapi kalau ini apakah ada pembatasan atau tidak? Belum dapat ya. Belum dapat. Insyaallah nanti Anda coba kita cari nanti ya. Assalamualaikum. Tafadhol. Berkaitan dengan hal yang dikedepankan ini kan katanya nggak semuanya bisa ya. Tergantung kalimatnya juga ya, Ustaz. Sebenarnya ada ketentuan ya. Ya, ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Boleh dikedepankan, kadang wajib dikedepankan ya. Ada ketentuannya. Ini di kitab-kitab mutawalat, di kitab-kitab yang tinggi ada perinciannya, perinciannya. Ya, insyaallah di pertemuan berikutnya coba nanti kita cari ya. Ada 2 pertanyaan nanti kita cari ya. Baik. Masih ada pertanyaan? Ya Ustaz. Tafadhol Pak Amin. Itu untuk hal dalam bentuk jumlah ismiyah sepertinya hampir mirip dengan maf'ul ma'ah ya. Dengan maf'ul ma'ah. Terus membedakannya gimana Ustaz? Kasih contoh maf'ul ma'ah, kita hapus dulu. Ulangi pertanyaan Pak Amin tadi. Antara apa? Naat yang
Apa hal yang berupa jumlah ismiyah dengan jumlah ismiyah maf'ul ma'ah. dengan maf'ul dengan maf'ul ma'ah, seperti misalnya tadi apa? Jumlah ismiyah. Istaiqatu wasyamsu tali'at. Istaiqatu ya. Istaiqatu wasyamsu tali'atun. Istaiqatu wa tulu asyamsi. Ini apa? Ini hal berupa jumlah ismiyah. Ini apa dia? Maf'ul ma'ah. Sama-sama terletak setelah apa? Wow. Bedanya apa Pak Amin? Bedanya kalau ini dia apa? Mubtada khobar. Khobar. Kalau ini dia bukan mubtada khobar. Ini bukan mubtada khobar. Ini dia bukan mubtada khobar. Dia bukan mubtada khobar. Ini bukan mubtada khobar. Tulu'a di sini apa dia? Nasab. Kalau di sini apa dia? Rafa. Kemudian juga lagi apa yang menjadi ciri maf'ul ma'ah, dia itu adalah apa? Ima dia apa? Masdar atau isim zat, isim jamid, ima masdar atau isim zat dia. Begitu. Kalau yang halnya berupa jumlah fi'liyah, bedanya dengan maf'ul ma'ah yang jumlah fi'liyah juga gimana sih? Maf'ul ma'ah jumlah fi'liyah tidak apa? Maf'ul ma'ah jumlah ismiyah. Apa contohnya? Yang di buku itu istaiqatu wa tagridatuyur. Nih, tagridatuyur. Tagrida juga dia apa? Bukan jumlah. Tagrida atuyur. Kicauan burung. Ini juga apa? Tagrida atuyur. Ini apa? Mudhof ilaihi saja dia. Mudhof dan mudhof ilaihi, bukan mubtada khobar. Mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi. Nih. Sama dengan ini, mudhof ilaihi. Ya, bukan mubtada khobar. Jadi maf'ul ma'ah itu dia bukan jumlah ismiyah Pak Amin. Ya. Maf'ul ma'ah itu dia bukan jumlah ismiyah, bukan mubtada khobar, bukan. Tapi apa? Mudhof ilaihi dia. Mudhof ilaihi. Bisa jadi mudhof ilaihi atau dia tidak mudhof ilaihi. Sirtu wanila. Sirtu wanila. Nih. Nila, ini dia bukan mudhof ilaihi. Bukan mudhof ilaihi. Yang jelas apa? Maf'ul ma'ah itu dia bukan mubtada khobar, bukan jumlah ismiyah. Naam, begitu. Begitu Pak Amin, bisa dipahami? Nah, Ustaz, syukron. Ya. Kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.